Cek, cek, tes, tes. Oke, selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait. Hold on, you're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga nggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah ini suara aku nih. Ya udah nih. Ya mulai aja sayang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah hampir 2 bulan bosku kita itu adain giveaway. Dari handphone, dari motor yang ini semuanya aduh, cash semuanya. Tapi kayak ada yang kurang abdol gitu loh. Ini dia buat kalian yang terbaru bosku. Ada 2 mobil yang sudah saya janjikan bosku untuk kalian. Mantap. Ini sih Pak Selamat gimana sih? Mantap bosku. Ganggu aja nih. Pokoknya sekarang ada cash, ada mobil, motor, ada handphone. Tapi ini mobil daripada saya udah nggak pakai, saya mau kasih kalian untuk giveaway bosku. Ini dia mobilnya. Woohoo! Gampang sekali bosku, tinggal komen. Saya tuh kenapa gini-gini kalau ngomong. Habis itu tinggal komen. Nanti akan dipilih ya di komen picker. Dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe Baim Paula, Bapak Family dan juga Si Cepat Express. Saudara-saudara bosku. Capek. Oke bosku, pokoknya selalu ya saya bilang jangan lelah untuk berbagi dan sayang kalian semua karena semua orang bisa menang saat Hero Indonesia. Let's go! Semangat! Oke, mana ini beritanya nih? Ampun, ada apa sih? Kok kita nggak kelar-kelar ya boski ya? Oke, jadi saya sebelum masuk ke sini terima kabar terus nih. Sebenarnya juga saya nggak mau dengerin, cuma ya bagaimana ya bosku ya? Namanya media sosial juga cepet banget. Tapi yang ini kayaknya saya harus reaction. Kenapa? Karena dibilang saudara juga bener, saudara. Dan saya baru belum lihat juga ya kayak gimana videonya. Saya penasaran juga sih. Jawabannya saya juga udah tahu sih seperti apa sebenarnya. Cuma saya bingung. Dan kita lihat dulu kali ya. Ini katanya saudara saya, dan ketika saya tadi lihat juga namanya benar Julius. Kayaknya ini seru deh nih sekarang nih. Saya benar-benar nggak sabar untuk dengerin karena saya ingat banget kejadiannya pas waktu dia itu ke rumah, dan dia memang ke rumah sih. Tapi keselnya tuh saya ada sesuatu hal yang tidak harus saya ceritain malah ceritain gitu loh. Jadi kayaknya serba salah di pihak sayanya takutnya, karena tidak semua saya harus ceritain kepada kalian semua ya. Dan ada beberapa juga yang sebenarnya biarlah itu menjadi istilahnya rahasia saya atau enggak. Ini bisa dalam segala banyak hal ya, maksudnya segala hal. Bisa dalam masalah pribadi ataupun mungkin bisa bilang donasi atau enggak apapun itu ya, sumbangan atau enggak apa, membantu orang. Karena nggak semua saya kasih tahu gitu loh. Karena seperti yang pernah saya dengar dari Agim juga, saya sebenarnya salah nggak sih kalau misalkan saya itu seperti ini? Saya bilang, pandangan seperti apa? Baik, kalau misalkan kita bisa merubah pandangan orang menjadi lebih baik itu bagus banget. Cuman ada baiknya ketika memang ada yang tidak ketahuan sama orang lain, sumbangannya, donasi
mungkin itu lebih banyak katanya. Itu masukan yang saya bilang sangat-sangat masuk akal sekali ya. Dan saya tidak bilang, oh iya gue langsung lakuinnya loh gini. Biarlah saya aja yang tahu. Nah kadang-kadang peristiwa kayak gini tuh malah jadi kita mau cerita karena kebenarannya ada di situ mungkin ya. Oke, sebelum saya ke sana jauh-jauh apa yang udah saya lakuin, mendingan saya nonton dulu ya. Saya penasaran bosku, kok ada ya maksudnya orang maksudnya kok begini ya, mau kita bilang jahat nggak bisa, takutnya dosa, tapi kelihatannya kok dia bisa istilahnya menjelekkan nama seseorang juga bisa kalau saya tidak menjelaskan. Makanya saya harus ada reaction ini karena menjaga itu. Oke, sebelum panjang-panjang mari kita nonton sama-sama. Bagi yang belum nonton, mari sama-sama kita nonton. Astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai. Benar butuh banget untuk sekolah anak-anak ya. Ini belum ngomong udah keringetan. Saya cepetin ya bos ya. Buset ini beritanya nih. Yang sedang menghadiri pernikahan baik. Oke, ini ada foto saya nih. Di sini kalau dilihat ini ada foto. Dia lagi kawinan ini. Kenapa sih maksudnya harus begini ya Allah? Oh ya ini di kawinan ya, di kawinan. Dan memang saya undang. Oke, ini seru deh. Oh kawinan dia saya datang tuh. Kita silaturahmi kok beneran nih. Berikut video klarifikasi dari seseorang yang mengaku kakak sepupu Baim. Oke. Entah benar atau salah, kita simak saja. Mari. Mana dia? Saya di sini mau mengklarifikasi. Nama saya Julius dan Baim Wong benar sepupu. Ya jadi mama saya kakaknya langsung Om Joni. Oh, dia nggak malu pengen ngomong begini ya? Kan kalau dilihat dari sama orang tuanya kan malu ya. Kan secara nggak langsung dia mau perjelek, istilahnya ngejelekin ayah saya dong. Gimana sih? Ngomong ya. Jadi kan kita sepupu nggak jauh ya. Berarti saya kakak sepupunya Baim. Bulan Agustus kemarin saya tuh benar-benar butuh banget untuk sekolah anak-anak ya. Saya datang ke rumah Baim sama anak saya, terus dibukain sama si Hamzah tuh. Hamzah supir saya. Saya tanya, Baimnya ada? Baim lagi masih tidur. Oh biar deh saya tunggu karena saya urgent, saya butuh gitu ya, saya tunggu. Sebelum saya mau lanjutin, kalau kalian jadi saya gitu ya, misalkan kalian jadi saya, orang nggak pernah hubungin saya, teman saya juga pernah kena sih sama saya, teman baik saya lagi, ujuk-ujuk dia itu WhatsApp saya, habis itu minta uang, rasanya gimana? Nah sekarang saya balikin ya. Ini belum saya kasih tahu yang sebenarnya kejadiannya ya. Nah sekarang di satu sisi dia nggak pernah ketemu sama saya, jarang banget ketemu sama saya, datang ke rumah saya, minta uang. Gimana rasanya? Dan bukan cuma dia loh, nanti saya kasih lihat semua buktinya. Tapi kita nonton dulu ya. Kunci latak. Saya tunggu di depan pagar, nggak di terasnya gitu, depan pagar sejam lah ada. Harus hiperbola begitu, nggak di dalam, jadi di depan, nggak di terasnya, di depan, supaya opini orang ngelihat kamu kasihan banget ya, tega banget ya, Baim ngapain sih dipertebal itunya? Karena kan orang satpam juga nggak tahu kamu siapa, ketemu aja belum sama saya, nggak pernah ketemu. Sama saya aja berapa tahun sekali ketemunya, 5, 8, 10 tahun sekali kali ketemunya. Masa harus dipertebal itunya supaya opini orang baliknya ke arah jahat ya? Ini jangan loh. Saya tunggu di situ. Terus setelah sejam Baim keluar. Terus saya bilang gitu,
kabar ini saya mau pinjam uang bilang gitu. Soalnya anak-anak nggak ada, kurang dana, saya pinjam ya. Oh nggak bisa kak, kok nggak bisa gitu, ya nggak bisa aja. Saya bilang saya ganti kok, saya ganti 500.000 per bulan. Ya nggak bisa kak, kok kayak gitu, dia bilang gitu. Betul, saya bilang itu. Saya ambil motor, saya pulang sama anak saya lihat ke dia juga nggak ada respon apa-apa gitu. Dia bilang, oh ya udahlah. Oke, itu benar banget. Saya bilang seperti itu. Nggak bisa, maaf. Satu yang perlu kalian tahu juga, bingung ya kalau misalkan kita ketemu masalah atau nggak kejadian seperti itu ya, langsung minta uang dan uangnya nggak kecil kok, itu besar. Coba saya mau tahu dulu ngomong apa ya. Cuman di pikiran saya bingung, ini kenapa ya gitu. Salah saya apa ya? Soalnya dari tahun 2005 sejak saya married, dia datang sama Om Joni, Tini, Fitri, terus Hamzah lagi. Emang datang sih? Datang semuanya lah pokoknya. Dia kenapa nggak minta sama papa saya ke rumah saya? Kok nggak minta sama saya? Kan dia keluarga dari papa saya. Dan salah dia apa? Kok nanya begitu? Ya salah lah. Kok datang ke rumah orang minjem uang? Itu kejadian bukan netral, apa sih namanya? Kejadian apa sih? Kejadian biasa atau enggak gitu loh? Maksudnya? Dan kita nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kelas, nggak ada apa-apa gitu. Sampai mama saya sakit juga, saya nggak ada tuh minta bantuan ke dia gitu. Karena saya tahu sama-sama ribet lah. Tapi pas kemarin itu saya udah butuh banget itu, tapi ya nggak dikasih pinjam. Memang sih itu hak seseorang ya, kamu buat ngasih pinjam atau tidak itu hak seseorang. Nah itu benar. Tapi loh itu dia benar. Loh sekarang kalau misalnya begitu, ngapain kamu buat seperti ini kalau memang sudah tahu itu hak seseorang? Tapi kenapa harus diperlebar seperti ini sampai opini orang itu ada kebaik dan juga buruk? Buat apa, Julius? Kamu kan istilahnya sudah benar itu. Memang benar itu hak seseorang untuk kasih atau enggak. Kalau kamu membuat seperti ini kan opini orang jadi bermacam-macam dan bisa jadi jelek ke saya. Dan kamu belum tahu apa yang saya lakuin sebelumnya ketika kamu datang ke situ, yang nanti akan saya ceritakan. Saya juga menurut undang-undang saya ini juga hak saya gitu loh, buat ngeluarin undang-undang saya. Oh, undang-undang ini hak dia. Tapi setelah itu merugikan saya atau tidak, Julius? Hati-hati loh, opini kamu itu bisa merubah pandangan orang. Yang cuman saya mau tahu kenapa gitu, kalau misalnya di konten gitu ya. Astagfirullahaladzim. Apalagi orangnya nggak kenal gitu ya. Kamu baik aja gitu. Kalau ada kesusahan kasih gitu. Bukannya saya iri, enggak gitu. Astaga. Cuman kalau saya tahu ya gitu, menolong orang tuh dari yang deket dulu. Kayaknya seru deh ini. Ya, saudaranya. Nanti kita buktiin habis ini semuanya ya. Sepupu yang lagi kesusahan. Saya nggak pinjam banyak kok, cuma 10 juta. 10 juta itu banyak. 10 juta. 10 juta itu banyak. Dan itu saya kembalikan 500.000 per bulan. Saya udah tekad. Saya juga nggak mau gitu aja gitu. Aduh. Saya mau coba abis ini, gue masih ada nggak ya telepon dia? Asli, gue ini gemes. Gue masih ada nggak ya telepon dia? Nggak ada lagi.
Oke, terusin dulu deh. Yang pengen saya tahu ya, kenapa gitu kamu mendahulukan orang lain tuh dibantu, tapi saudara sendiri enggak. Itu aja pertanyaannya gitu. Nanti ya aku jelasin sama kamu abis ini ya. Gemes, mau cepet-cepet, tapi lama durasinya Ya, nih. Kesel gue. Saya nggak bakal minjem sama kamu kalau kamu nggak mampu gitu. Seberapa banyak sih 10 juta dibanding dengan gaji kamu dari YouTube? Nggak boleh nggak pamali loh kayak begitu. Aduh, nggak boleh. Itu semuanya saya kerja keras, bukan gampang atau enggak. Kerja keras, saya juga pernah nggak ada duit untuk bayar KPR, dan saya tahu susahnya 10 juta itu nyari gimana. Saya cuma butuh Gemes gue. Ya, saya cuma mau klarifikasi itu aja ya. Saya juga ngomong ini udah capek aja ngeliat tulisan di kolom tuh. Yang wah itu cuma Bohong. ini aja, pansos lah, apalah enggak. Saya cuma mengeluarkan unek-unek saya. Aduh, kalau nggak dibilang pansos, saya juga nggak mau bilang pansos ya. Cuman buat apa ikut campur dalam masalah yang sebenarnya juga kamu tidak tahu benar atau enggaknya, Julius. Oke ya, kalau begitu saya sudahi dulu video klarifikasi saya. Oh iya, yang saya sesalkan juga, DM saya tuh nggak pernah dibalas juga sama kamu. Nggak mau dia ngobrol sama gue sini. Kamu aku, oke. Saya dengerin ya. Aku kamu. Saya nggak balas DM sama Julius karena saya aja nggak follow kamu kayaknya. Gimana sih bacanya? Apa ya? Nama itu dia apa? Oh ini ada nih. Gue aja nggak follow dia. Gimana saya bisa baca? Oh iya banyak. Banyak Pak Julius. Allahu Akbar, banyak banget. Oh dia emang bilang mamaku sakit, dia tidak bisa jalan. Oh maaf saya nggak tahu Pak Julius, sama sekali nggak tahu. Kenapa dia nggak apa-apa ya? Oke. Oke nanti kita lanjut ya. Untung aja ada ini ya. Ada telepon dia. Habis dari rumah kamu tuh, Gitu. saya DM kamu gitu. Saya minta kerjaan. Iya ada. Apa aja lah gitu. Ada. Jadi bersih-bersih, buang kebun, apa aja gitu. Tapi itu juga nggak dijawab sama kamu. Nggak. Kalau misalkan nggak di follow nggak kelihatan. Hiraukan lah gitu. Mm-mm. Dia cuma nanya aja gitu. Pertanyaannya kenapa kamu sama orang lain bisa baik, kok sama saudara sendiri enggak? Itu pertanyaan saya. Seru Dan sih buat ini. netizen yang kurang tahu ya, Hah? nama saya itu saudara dari Om Joni, bukan dari serta-merta keluarga yang seperti ini. Seru sih ini. Enggak. Jadi kan punya keluarga juga. Oke ya, saya sudahi dulu Seru sih ini. saya. Dan dia akan kaget apa jawaban saya. Kalau misalnya kamu sebut ya kamu balas. Hah? Kamu tanggapi. Ya kalau enggak ya seperti biasa aja, cuekin aja. Oke, saya akan jawab semuanya. Benar Pak Julius itu adalah dari keluarga papa saya. Jelasnya sekarang Pak Julius itu datang ke rumah saya Juni tanggal 28 dan jamnya ada 10.43. Kamu tahu Julius apa yang saya lakuin ketika kamu datang? Saya langsung nanya papa saya. Saya bacain ya. Papa, ada sepupu papa namanya Lupa datang ke rumah tapi minta uang. Alhamdulillah ya, saya untung apapun itu cerita sama keluarga ya. Pas ada kejadian ini, untungnya pas saya cari nama Julius, keluarlah ini Juni 28. Saya lanjutin ya. Untuk bayar hutang. Tadi Baim bilang kalau minta atau bayar hutang orang, Baim gak bisa, maaf. Menurut papa gimana? Dikasih atau jangan? Agak gak suka Baim kalau orang ngegampangin minta uang ke Baim. Saya nanya tuh ya, dikasih atau jangan? Karena ini keluarga papa. Yang jawab kakak saya. Sepupu papa siapa? Perasaan gak pernah tahu papa punya sepupu. Maaf ya saya ketawa. Namanya tuh Julius dari Depok. Gua telepon, udah bener lo Im. Papa juga gak apa-apa katanya. Ini bedanya dikit-dikit ya, menitnya juga lihat ya. Oke Ki, mantap, takut salah.
Karena benar, saya tuh takut salah. Kalau emang disuruh ngasih, saya kasih. Dan papa jawab, Julius. Saya bacain ya. Papa bilang, nggak usah diladenin Bim. Jangan dibiasain. Bagus nggak dikasih, ngelunjak nanti. Iya pak, kaget juga datang minta uang. Oke, Julius, ini papa saya jawab sendiri. Ada jamnya, ada tanggalnya. Jadi semua itu yang jawab itu papa. Kalau kamu meminta uang sama saya, salah banget. Kamu ke papa, kamu minta sama papa. Karena papa sendiri yang jawab. Saudaranya yang kamu bilang saudara itu. Kamu sekarang mau bilang papa saya jahat? Coba, berani gak? Kok malah saya bilang saya seperti itu? Terus tadi juga dibilang kalau Julius itu saya ini apa? Membedakan saya orang-orang saudara saya dengan orang yang tidak kenal. Saya sebenarnya juga yang tadi seperti awal saya mau bilang ya, saya nggak mau cerita sebenarnya. Tapi sekarang saya harus cerita. Akan saya buka lagi ya. Ini dari kakak saya, Hamzah. Ini ada tanggalnya 8 Maret 2020 ya. Saya sebenarnya nggak mau cerita, saya akan cerita supaya semuanya itu clear. Ini pada 8 Maret 2020 Hamzah tiba-tiba ngirimin, yang sebenarnya Hamzah pun tidak cerita sama kakak-kakak saya. Dia kirim semua gambar ke saya sama video juga. Dia bilang maaf sharing aja Baim, kalau ada rezeki gue pengen banget betulin atap mbah ini. Biasa kita ngumpul. Dikasihlah foto-foto kalau lebaran. Dia kasih foto-foto semuanya tuh ya. Kamu tahu apa yang saya lakuin, Julius? Di sini juga ada ya semuanya tuh. Saya juga malas sebenarnya ngasih lihat ini. Tuh lihat, saya transfer langsung, saya nggak ngomong apa-apa. Tuh ya, saya transfer. Iya aja benerin ya, saya bilang. Hamzah aja kakak saya kaget, wah gila lu, astagfirullah. Gue titip ya uangnya, titipan mama terakhir itu. Oh gue pengen nangis ya gue, kata kakak saya. Harus benerin jah, makasih ya Baim. Bro, gue baca ini aja sedih, mau nangis. Hah? Sedih gue bahagia, nanti rincian gue kasih ke lo ya, sama aja gue nangis nih. Saya sama keluarga tuh deket banget, Julius. Ini semuanya saya nggak bohong, saya nggak pernah cerita ke orang ini. Buat apa saya cerita ke orang kayak beginian? Tentang keluarga saya, tentang ini buat apa? Dan kamu pikir, kamu bilang tadi 10 juta, ini saya berapa ngasihnya Julius? Di sini saya semuanya saya liatin tuh ya. Apa yang di WhatsApp saya langsung didata semuanya, Hamzah tuh lihat orang-orangnya semuanya. Dan ini bukan satu orang, ini sudah ada sekitar 50-an orang. Jumlah anak-anak 42, jumlah ini semua didata semua Julius. Saya tidak membedakan. Kalau kamu nyalain saya, salah. Coba tanya ke papa saya, kenapa dia tidak mengizinkan saya untuk kasih kamu? Berarti ada yang salah dari kamu kan? Tanyalah, kok malah jadi saya dijelekin di orang-orang banyak? Seperti saya yang salah. Ini saya kasih lihat semuanya, ya. Tuh, WhatsApp orang-orang, saudara saya semuanya. Saya makanya kadang-kadang suka bingung. Saya kasih lihat satu persatu. Masa saya harus kasih lihat di sini? Saudara saya satu-satu terima kasih ke saya. Julius, ngapain saya cerita semua masalah ini? Ini buat saya tidak perlu saya ceritain ke orang banyak. Kalau misalkan kamu tidak terima saya digituin, nggak terima saya gituin kamu, tanya ke papa, saya bilang. Saya juga kadang-kadang juga sedih sih kalau misalnya tadi kamu ngasih ke orang yang kenal, saudara sendiri. Sedih sih saya. Takutnya saya orang-orang berpikiran seperti rumah saya ya. Dan saya saking penasarannya, saya tuh mau telepon beneran. Coba saya telepon papa dulu ya, biar clear semuanya. Papa nggak tahu nih gue gini. Ngamuk kan dia? Ya, Baim. Papa. Ya.
Papa Baim belum ke rumah nih. Gak apa-apa, kamu lagi repot tahu. Gak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya Pak ya. Gak apa-apa sayang. Papa doain terus biar kamu sukses. Amin ya Allah. Pak itu Julius apa tuh Pak? Ada mukanya sekarang. Gimana tuh Pak? Udah gak usah diladenin, itu lewatin aja. Iya ya, kok begitu banget ya Pak ya? Diladenin udah. Ya udahlah, udah dimin aja Pak ya. Anggap aja. Diamin aja, gak usah dianggap. Anggap aja kalau udah kayak itu. Ya udah. Oke Pak. Oke Papa. Oke. Oke, baik sayang. Ya Papa, assalamualaikum. Salam sekolah ya. Iya. Selamat piano. Ya Papa. Assalamualaikum. Ya baik. Dengar ya. Julisnya kita perlu telepon ya. Ada teleponnya? Ada di itu. Coba. Gue penasaran juga. Gue pengen gue. Gemes ya? Gemes gue. Sebelumnya juga saya minta maaf ya kalau misalkan saya sudah ngelakuin kesalahan sama kamu ya. Enggak. Enggak, saya minta maaf kok. Enggak, maksud Aku gue. minta maaf ya. Maaf. Tanggal 28 Juni jam 10-an Julius itu ke rumah saya. Dan tahu apa yang saya lakuin ketika Julius ada di depan? Saya tanya papa saya, Julius. Ada saudara papa di depan. Saya bilang. Iya. Dia mau minjem uang. Saya kasih atau jangan, saya bilang. Dan papa sendiri yang bilang jangan. Bukannya saya, Julius. Saya takutnya kamu malah jadi dosa. Kamu istilahnya membalikan opini orang bisa jadi baik dan juga jahat gara-gara kamu.